GTK hebat, Indonesia kuat. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dina Fuji Utami. Saya adalah seorang guru kelas 1 dan kelas 2 tunarungu di SLB Negeri 2 Martapura. Sebagai seorang guru, saya sangat menikmati setiap interaksi dengan siswa saya. Saya percaya bahwa seluruh aktivitas di sekolah seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan untuk mereka. Karena itu, saya selalu berusaha menghadirkan unsur bermain atau kegiatan yang menyenangkan dalam setiap pembelajaran. Pendekatan ini terbukti efektif membantu anak-anak memahami suatu konsep dasar dengan lebih mudah. Sejak pertama kali mengajar kelas ini, saya menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang dalam membangun kemampuan literasi dan numerasi anak. Sebagian besar siswa saya adalah tunarungu yang masih memiliki sisa pendengaran. Kondisi ini mendorong saya untuk terus berpikir dan menyesuaikan strategi pembelajaran yang paling tepat bagi mereka. Saya tidak ingin pengetahuan mereka berhenti saat mereka sudah mengenal huruf dan juga angka. Tetapi harapannya mereka harus menikmati proses belajar, merasakan makna dari setiap cerita, dan juga melihat literasi numerasi sebagai bagian alami dari kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai anak yang terlahir dalam generasi alfa, saat ini mereka tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat. Bagi mereka, handphone bukan lagi benda asing, melainkan teman bermain yang selalu ada dalam genggamannya. Mereka belum tahu bahwa keseruan yang sama bisa mereka temukan di balik lembaran sebuah buku cerita. Dan sayangnya, fasilitas perpustakaan di sekolah pun belum sepenuhnya mendukung minat baca anak. Buku yang tersedia sebagian besar masih berupa buku teks dan belum banyak yang menarik secara visual. Koleksi buku cerita anak pun masih terbatas dan belum diperbarui. Situasi ini membuat anak semakin jauh dari buku dan tidak punya pengalaman membaca yang menyenangkan. Meskipun siswa saya memiliki sisa pendengaran, tapi karena keterbatasan dari input suara yang masuk membuat mereka belum dapat mengenal berbagai macam bunyi, suara, mimik wajah, bahkan juga intonasi yang ada di sekitar mereka. Bahkan saat berbahasa isyarat pun, kosakata yang mereka kuasai pun masih sedikit. Mereka hanya memahami makna melalui gambar dan juga olah gerak tubuh. Dalam praktik baik ini, saya memilih real book yaitu Read Aloud dan Bookies Play sebagai strategi kreatif untuk menumbuhkan literasi dan numerasi siswa kelas 1 dan kelas 2 tunarungu di SLB Negeri 2 Martapura. Jadi, apa sih real book itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Real book adalah singkatan dari Read Aloud dan Bookies Play. Read aloud atau membaca nyaring ini bukan sekedar kegiatan membaca pada umumnya. Lebih dari itu, metode ini membantu siswa belajar mengenali bunyi, suara, gestur tubuh, serta mimik wajah yang ekspresif. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga tentunya memperkaya kosakata isyarat mereka. Setelah membaca buku, dilanjutkan dengan Bookies Play, yaitu kegiatan bermain yang terinspirasi dari tema buku yang dibaca. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan untuk memulai metode real book sebagai strategi kreatif untuk menumbuhkan literasi dan numerasi. Pertama, saya mulai dengan mencari berbagai sumber inspirasi melalui media sosial, terutama dari komunitas pegiat literasi. Dari sana, saya menemukan banyak ide kegiatan membaca yang menarik dan mudah diterapkan di kelas. Saya juga mengunjungi laman SIBI, yaitu Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, yang dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuan saya adalah mencari kategori bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kedua, saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menentukan buku bacaan yang paling cocok bagi siswa.
Saat berdiskusi, kami saling berbagi pengalaman tentang cara menyampaikan cerita agar lebih menarik bagi anak tunarungu. Kami juga bersama-sama menyusun ide kegiatan Bukis Play yang seru dan mudah dilakukan dengan bahan sederhana. Untuk mengoptimalkan kemampuan literasi dan numerasi saat di rumah, tentunya saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Hal ini bertujuan agar kebiasaan membaca anak tidak hanya dilakukan saat di sekolah, tapi juga ditularkan saat di rumah. Nah, kalau misalnya di rumah loh Bu, kada bisi buku cerita, ngalih pinjam apa-apa, bisa Bu ay kita ngelihat melewatnya di HP. Wah ini tuh buan pian kada di aplikasi gin kada apa-apa Bu ay, buka di Google kayak itu aja nah Bu. Ada halamannya Bu ay. Nggih. Nah, ini salah satunya Bu ay. Bukunya nih banyak benar. Jadi sekira kanakan tuh kawan baca buku juga loh Bu dari HP. Nah, ini ulun bukakan misalnya satu. Saya juga memberikan rekomendasi laman bacaan buku cerita yang dapat orang tua akses melalui handphone mereka. Tidak lupa, saya juga melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat dan diharapkan dengan adanya pengimbasan ini, guru-guru yang lain dapat menjadikan metode real book sebagai strategi kreatif untuk menumbuhkan literasi dan numerasi di kelas mereka. Kalau untuk tanggapanku cukup bagus gitu nah untuk kedepannya untuk menumbuhkan minat baca selain itu untuk supaya dia cinta kepada buku-buku yang telah dia baca dan ada minat lagi untuk kedepannya dan membuat lebih positif dunia belajar. Mudah-mudahan untuk kedepannya mengurangi dia untuk HP gitu nah. Sedangkan untuk membaca lebih besar lagi gitu nah. Membaca buku dengan metode read aloud itu menurut saya cocok untuk anak-anak kelas 1 karena untuk anak zaman sekarang mungkin yang namanya buku tuh kayak masih jadi benda asing. Mereka lebih familiar dengan gadget yang mereka punya di rumah. Sedangkan saat mereka kelas 1 masuk sekolah, mereka diperkenalkan dengan buku, diajari cara membaca buku, diajari untuk menyenangi buku dengan menggunakan metode read aloud. Jadi anak-anak tuh akan tertarik. Setelah itu anak-anak juga diajak untuk bermain mengenai buku yang telah dibahas, yang itu nanti akan berkaitan dengan pemahaman literasi numerasi. Saat anak dibacakan buku, anak melihat tulisannya, terus anak-anak juga dipahamkan dengan tulisan ini tuh bentuknya ini, itu artinya bunga, seperti itu, terus diajak bermain dengan itu, menurut saya tuh akan meningkatkan ketertarikan anak dalam mencintai buku dan menyukai buku. Terus ke depannya juga dengan anak-anak menyukai buku, kemampuan literasi dan numerasinya akan makin meningkat. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Salam literasi, salam numerasi.